Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke desa-desa di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Para murid menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Yesus bertanya lagi kepada mereka, tetapi menurut kamu siapakah aku ini? Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Putra Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh tua-tua, oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya dengan keras. Lalu berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia menegur Petrus dengan keras, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memanggul salibnya, dan mengikuti aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang terkasih, jujur nih saya agak nervous nih, agak gemeteran sedikit, karena saya sadari ternyata ini bukan landasan ulun, tapi landasan ulin gitu ya. Ini pertama saya misa di paroki di luar stasi Mandam. Bahkan di Batu Licin pun saya belum misa di sana tanggal 26 nanti. Ini misa syukuran karena konsekuensi dari doa persiapan tabisan yang didoakan di paroki-paroki. Jadi saya harus tur rohani misa keliling. Saya mengawali permenungan ini dengan sharing seorang ibu. Saya berani menceritakan ibu ini karena ini ibu saya sendiri. Ibu saya sharing dan bertanya pada saya ketika saya masih frater. Sharingnya itu dia senang misa online masa pandemi karena bisa jajan rohani misa di mana-mana. Paroki sana, paroki sini, kuskupan sana, kuskupan sini, seminar, apapun kegiatan rohani. Karena ibu tidak diperkenankan misa di gereja karena kategori lanjut usia. Jadi memaklumi dirinya sendiri. Lalu pertanyaannya dari ibu saya kepada saya, apakah boleh dan sama jika mama itu komuni sendiri di rumah dengan menyediakan hosti kecil? Jadi ketika pastor angkat hosti, dia angkat hosti juga. Oh, saya bilang, wedan ini. Pertanyaan yang rumit gitu kan. Tapi saya bilang itu beda gitu. Itu adalah salah satu fenomena rohani yang menjadi kerinduan umat bagi mereka yang dilarang ke gereja, bukan karena jahat atau bagaimana, tapi rentan terhadap virus corona di masa pandemi ini. Lansia yang semangat, fenomenanya ajaib ini. Lansia yang semangat untuk ikut misa di gereja tetapi dilarang.
Tetapi anehnya, sebagian besar orang dewasa dan remaja justru kerap kali tidak semangat pergi ke gereja untuk misa, padahal mereka tidak dilarang untuk misa. Ini fenomena diseringkan oleh beberapa teman yang juga berkarya di paroki-paroki di luar Keuskupan Banjarmasin. Bahkan yang lebih aneh lagi fenomenanya, pergi ke mall bisa, belanja ke pasar lancar, pergi ke tempat kerja rajin, tetapi pergi ke gereja, sabar Tuhan. Saya takut ini dengan umat yang lain, takut tertular corona gitu kan. Jadi misanya online saja, duduk manis di rumah, nonton TV, melihat pastor begini begitu. Jadi misanya aman di rumah saja. Ya memang baik gitu kan. Tapi alangkah lebih baiknya kalau bisa datang ke gereja. Atau gereja sudah dibuka, kendati masih masa pandemi. Orang yang rajin ikut misa, menerima tubuh dan darah Kristus, itu saja belum tentu dia bisa menjalankan imannya dengan baik, melakukan imannya dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Coba saya tes Anda yang ada di sini, saya tanya, bagaimana kabar Anda? Bagaimana kabar Anda? Baik, saya ulangi, jawabnya dengan lantang dan yakin. Bagaimana kabar Anda? Bagaimana kabar iman Anda? Aduh. Bagaimana kabar iman Anda? Jawabannya ragu-ragu. Kalau iya, ya iyanya juga kayak ragu juga. Tapi bagaimana kabar Anda? Baik. Bagaimana kabar iman Anda? Baik. Satu sisi ada kesadaran bahwa iman saya masih butuh disempurnakan. Saya masih butuh Tuhan. Tapi satu sisi, ya hayu berbuat. Sudah tahu ajaran Tuhan seperti ini, beriman. Iman itu harus diwujudkan dalam perbuatan. Dalam bacaan kedua tadi, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya itu mati. Hal utama yang hendak kita renungkan bertolak dari bacaan Injil hari ini, yakni perihal perjalanan iman sebagai pengikut atau murid Tuhan, di mana melalui iman Petrus, ini bukan tadi yang membacakan juga Petrus juga ya, ini Santo Petrus ya. Ternyata iman Petrus itu merasuk di dalam diri kita. Maksudnya apa, Pastor? Ya imannya Petrus itu jatuh bangun, tapi dia bangun dulu baru jatuh. Bangun itu karena dia mengakui Yesus adalah Mesias. Itu imannya teguh, dia yakin. Kan ditanya, menurut kamu siapakah aku ini? Jawaban Petrus, engkau adalah Mesias. Wah, imannya teguh. Tapi begitu Yesus memberitahu bahwa dia harus menderita sengsara, bahkan wafat, bangkit pada hari ketiga, dia mulai turun imannya. Dia menolak bahwa Yesus akan menderita. Dia mengatakan tidak mungkin, bla 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 bla. Lalu Yesus membawa dia, enyahlah iblis, Petrus gitu ya. Luar biasa. Bangun jatuh. Itu iman Petrus, dan ini juga sesungguhnya iman sejati dari zaman dulu bangsa Israel yang diselamatkan Tuhan, bertobat, lalu dosa lagi. Bertobat, tobat kumat gitu ya. Itu sampai sekarang. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang terkasih, iman yang jatuh atau kendor ketika Petrus menolak pernyataan Yesus tentang masa depan, itulah gambaran iman kita juga bisa jadi. Kita kadang kuat, rajin berdoa, tapi apakah sudah sungguh berbuat kasih kepada sesama kita? Dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam hidup menggereja. Itu menjadi permenungan bagi kita masing-masing. Atas dasar itulah, ketika Petrus sudah mulai down, Yesus menegaskan bahwa syarat untuk menjadi pengikutnya menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti aku. Maksudnya setiap pengikut Yesus, kita semua harus siap mengalami penderitaan. Namun dengan iman akan Tuhan ada harapan akan memperoleh keselamatan. Dalam bacaan pertama kita dengar dengan baik tadi, kita juga belajar dari Nabi Yesaya yang memperlihatkan seorang hamba yang memiliki sikap setia, mendengarkan firman Tuhan dan menerima penganiayaan dalam hidupnya dengan keyakinan bahwa akhirnya akan diselamatkan oleh Allah.
Itulah gambaran hamba yang tidak menolak rencana Allah dalam dirinya. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita menolak setiap rencana Allah dalam hidup kita? Kebanyakan mengeluh atau kebanyakan bersyukur? Anda yang tahu dalam perjalanan hidup Anda masing-masing. Idealnya iman sejati, yakni iman yang dihidupi dengan perbuatan. Jika diibaratkan dengan jargon itu, saya lupa iklan apa, itu iman bikin hidup lebih hidup gitu ya. Iman bikin hidup lebih hidup. Hanya harus dihidupi dalam perbuatan sehari-hari. Tidak dipungkiri bahwa iman sejati kepada Tuhan itu kerap kali bersandingan berubah itu menjadi iman kosmetik. Iman kosmetik tuh rajin berdoa, rajin misa, kegiatan rohani apapun, tapi itu hanya permukaan. Tapi dalamnya dipertanyakan apakah sungguh bertumbuh dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan. Iman kosmetik itu hanya dilihat dari luar oleh orang lain itu baik. Iman yang mudah luntur dan iman yang harus dijaga dengan fokus agar tidak pudar. Sesungguhnya orang yang memiliki iman kosmetik di dalam dirinya bisa jadi ada kepalsuan dan kemunafikan, sehingga muncul sikap acuh tak acuh, cuek, egois, autis dengan dirinya sendiri. Iman sejati yakni, ini iman yang sejati, iman yang menghidupi kredo dan bukan omdo. Iman sejati, iman yang menghidupi kredo. Kredo itu aku percaya, dan bukan omdo, omong doang. Orang beriman sejati itu melakukan syahadat iman, melakukan ya, bukan berbicara, bukan menghafal, tapi melakukan syahadat iman dalam kehidupan sehari-hari. Lalu meninggalkan omong kosong, omong doang. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita merevisi perjalanan iman kita, perjalanan rohani kita masing-masing, dengan semakin berpegang teguh dalam iman akan Tuhan, mengarahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dengan berani menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Dia. Hal ini bukan berarti bahwa Yesus menghendaki agar kita semua menderita. Yesus menghendaki kita bahagia, kita selamat. Tetapi justru ketika kita mengalami masalah atau mengalami kesusahan, maka harapannya kita semakin berpegang teguh kepada Tuhan. Jadi dalam penderitaan kita berpegang teguh kepada Tuhan, bukan meninggalkan Tuhan, apalagi marah dengan Tuhan. Wah, luar biasa itu kalau berani marah dengan Tuhan itu ya. Semoga bacaan suci yang kita dengarkan dan kita renungkan ini semakin menyadarkan dan menguatkan panggilan hidup kita, agar kita semakin teguh beriman dan tulus menjalankan perintah-perintah Tuhan. Karena Tuhanlah yang mengutus kita hidup ke dunia ini untuk menjadi mitranya, menyelamatkan orang lain, bukan menyelamatkan diri sendiri. Amin.